Halo everyone, hai semuanya, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali Poraksi, podcast akuntansi oleh Public Relation Himpunan Mahasiswa Akuntansi UISI. Hari ini aku happy banget karena Poraksi udah sampai di episode kedua. Yeay, seneng banget kan ya teman-teman. Dan ya, di episode kedua kali ini masih bersama April sebagai moderator. Hopefully kalian gak bosan ya guys. Dan aku juga mau bilang nih, awal-awal thank you banget buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode pertama kemarin dan masih setia nih dengerin podcast kita di episode kedua kali ini. Anyway, aku belum nyapa kalian ya. Apa kabar nih guys, kalian para pendengar setia dari Poraksi? Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik ya guys. Amin. Dan jangan lupa untuk terus taati protokol kesehatan karena kita masih hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Stay safe and stay healthy everyone. So, yang aku bilang, malam ini nih, di episode kedua kali ini, kita bakal bahas topik yang seru banget. Topik yang emang sebenarnya akhir-akhir ini tuh sering banget dibicarakan gitu guys. Dan itu dibicarakan sama banyak kalangan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada baca ya dari judul podcast malam hari ini. So, in this episode, we talk about mental health awareness. Mungkin sebagian besar dari teman-teman juga udah nggak asing ya dengan tema kita malam ini. Di mana mungkin mental health awareness ini sebenarnya tanpa kita sadari itu udah berkaitan erat nih sama kita. Terutama ketika kita melewati masa remaja, itu kan benar-benar masa di mana kita tuh kayak siklus perkembangan kita tuh lagi pesat-pesatnya gitu ya. Dan di sini tuh kan banyak sekali terjadi perubahan yang kita alami gitu pada masa remaja, dan di masa remaja itu bisa dikatakan sebagai masa peralihan gitu ya teman-teman. Kayak kita dibilang kecil juga udah nggak kecil lagi, kita dibilang dewasa juga udah belum dewasa-dewasa banget gitu. Dan dengan adanya keadaan tersebut nih, keadaan yang serba tanggung, itu seringkali memicu terjadinya konflik nih teman-teman sama diri kita sendiri, bener nggak? Kayak konflik internal gitu loh, iya kan? Dan kalau misal hal tersebut kita nggak bisa selesaikan sendiri nih, nggak bisa diselesaikan dengan baik, itu bisa banget loh berakibat fatal, bisa banget memberikan dampak yang sangat mempengaruhi kita di masa yang akan mendatang. Dan dampaknya itu kayak lebih banyak negatifnya gitu loh teman-teman. Dan bahkan itu bisa sangat berpengaruh terhadap pematangan karakter kita. Dan yang paling penting, hal itu tuh bisa sampai memicu terjadinya gangguan mental kita gitu loh teman-teman. Jadi kayak impact-nya itu kayak besar banget gitu ya. Sepenting itu ya teman-teman, kita harus tahu tentang mental health awareness. So, nggak perlu lama lagi ya. Mungkin itu aja awal yang bisa April sampaikan mengenai tema malam hari ini. Dan kita bakal langsung bahas nih topik kita malam ini bersama dengan narasumber yang tentunya berkompeten nih di bidang pembahasan topik kita malam ini. Siapa ya yang bakal nemenin April berbincang-bincang di malam hari ini? Mungkin teman-teman juga udah lihat ya, udah baca siapa sih narasumbernya. Yes, kita malam ini bakal berbincang bareng sama Kak Siti Nur Mahmudia. Oke, karena ini Kak Sitinya udah bergabung sama April, mungkin April udah bisa sapa ya. Hai Kak. Hai Kak Diah, panggilannya Kak Diah ya? Hai, ya boleh. Kak Dia boleh. Oke, apa kabar nih Kak? Baik, kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, Kak Dia, mungkin sebelum kita mulai, April bacain CV singkatnya dari Kak Dia dulu ya. Oke, boleh. Oke, jadi untuk narasumber kita malam ini adalah Kak Siti Nur Mahmudia, yang merupakan mahasiswi dari Universitas Wijaya Putra, dari program studi psikologi. Nah, teman-teman di sini mungkin April bakal bacain pengalaman organisasi dari Kak Dia secara singkat aja gitu ya. Yang pertama, pernah menjadi Wakil Gubernur BMF periode 2020-2021, pernah menjadi Ketua Seksi Bidang Komunikasi dalam Bahasa periode 2018-2019 dan Ketua Divisi Teknik Kepramukaan Dewan Ambalan periode 2018-2019. Oke, mungkin itu aja gitu ya, karena teman-teman pasti udah nggak sabar banget gitu kan untuk kita langsung bahas main topik di podcast episode kedua kali ini. Bener banget. Kak Dia sudah siap? Siap banget. Oke, langsung aja gitu ya, Kak. Nah, um,
kalau kita bahas tentang mental health awareness itu sebenarnya sangat berkaitan erat kan tentunya sama kesehatan mental. Nah, sebenarnya definisi dari kesehatan mental Iya. itu sendiri itu apa sih, Kak? Oke, jadi definisi dari kesehatan mental, ini aku bacain dari garis umumnya dulu gitu ya. Kesehatan mental itu adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi, kayak sehat secara mental itu adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Jadi, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri itu umumnya juga sehat secara mental. Intinya kayak gini deh, kesehatan mental itu adalah orang atau individu di mana dia menjalani kehidupannya itu dengan tenang, kayak gitu. Gampangnya ya. Berarti kayak dia itu apa ya? Mungkin dalam melewati kehidupannya kayak mereka itu benar-benar tenang, kayak nggak ada pressure. Dalam artian mereka nggak takut, nggak tertekan, nggak dalam perasaan yang kayak benar-benar terintimidasi atau apapun gitu ya, Kak. Jadi mereka kayak feel free menjalani hidupnya itu dengan bahagia mungkin ya. Kayak Iya, benar. nggak ada tuntutan gitu. Maksudnya tuntutan dalam artian kayak entah itu yang mengganggu mental gitulah pokoknya. Iya, benar banget. Jadi orang kayak memiliki yang kesehatan mental gitu cenderung lebih enjoy gitu loh dalam menjalani hidupnya. Iya, bener banget sih. Aku setuju kalau itu. Nah, sebenarnya kalau bisa di-sharing sama kita, menurut Kak Dia itu sebenarnya apa sih penyebab dari gangguan kesehatan mental dan mungkin untuk ciri-cirinya itu bagaimana kalau misal terjadi gangguan kesehatan mental gitu ya? Mungkin ciri-ciri yang bisa kita lihat gitu. Oke, yang pertama penyebab kesehatan, gangguan mental dulu ya. Jadi orang yang memiliki gangguan mental itu biasanya itu selalu tidak merasa baik tentang dirinya sendiri. Jadi mereka itu cenderung kayak aku kok gini ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, kemudian tiba-tiba seneng. Kayak sifat yang mereka keluarkan itu kayak nggak teratur gitu loh. Terus selalu biasanya tuh orang yang memiliki gangguan mental itu selalu diliputi oleh emosi kayak ketakutan, terus marah, memiliki rasa bersalah yang berlebihan, cemas yang berlebihan kayak gitu. Terus cenderung menarik diri sih dari lingkungan. Itu yang paling sering eh, di apa ya? Dilihat lah. Terus kalau penyebabnya banyak ya, bisa dari lingkungan, bisa dari orang sekitar, bisa dari apa ya, kayak pengalaman-pengalaman masa lalu, rasa trauma gitu. Jadi orang yang mengalami gangguan mental itu bisa kayak cenderung ya tadi sifatnya itu kayak absurd gitu loh, sulit untuk ditebak kayak gitu. Terus untuk ciri-cirinya itu yang pertama, orang yang memiliki gangguan mental itu cenderung kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Jadi dia itu nggak bisa fokus sama satu hal aja. Terus yang kedua ada yang tadi kayak ketakutan, kekhawatiran berlebihan, terus perasaan bersalah, kayak gitu. Terus ada ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Jadi orang yang mengalami gangguan mental itu mereka itu cenderung mudah putus asa. Kayak ini kok kayak gini ya, hidupku kok kayak gini banget. Terus apa aku mengakhiri hidupku aja? Kan banyak ya yang kayak gitu ya. Terus Ya, ada benar. lagi marahnya itu kayak berlebihan. Terus apa ya? Rentan melakukan kekerasan. Nah, kan kita kan sering tahu ya kayak ada mungkin dari teman-teman kita atau kita sering lihat di sosial media gitu. Orang yang terkena gangguan mental itu kebanyakan menyakiti dirinya sendiri kayak cutting atau apa kayak gitu kan banyak banget ya. Terus memiliki pengalaman dan kenangan yang buruk yang tidak dapat dilupakan lah. Orang yang memiliki ciri gangguan mental itu bisa jadi memiliki pengalaman dan kenangan buruk, rasa trauma kayak anak-anak yang broken home atau yang mengalami pelecehan seksual. Itu kan kayak pengalaman-pengalaman yang sulit buat dilupakan gitu kan. Jadi bisa jadi mereka itu bisa depresi karena hal itu. Kayak gitu sih.
Iya bener banget sih Kak. Setahu April juga kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan tuh teman-teman atau orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental itu mereka cenderung untuk emosinya itu nggak stabil gitu ya Kak. Jadi mereka Iya, benar. bisa aja kayak tiba-tiba ceria gitu, tiba-tiba nanti sedih kayak murung sendiri, bener tadi. Terus kayak dia menarik menarik diri dari lingkungan yang biasanya gitu ya Kak. Iya, benar banget. Oke. Nah, benar banget dari itu, dengan apa yang tadi Kak Diah sebutin ya, mulai dari penyebab gangguan kesehatan mental, kemudian ciri-ciri yang sekiranya bisa kita lihat itu sesuai yang disebutin sama Kak Diah tadi. Kira-kira apa sih Kak dampak dari dari adanya gangguan kesehatan mental itu? Tentu pasti kalau misal menurut April ya, dari apa yang tadi Kak Dia jelasin, itu pasti ada banget sih dampak yang bakal timbul kalau misal kita itu ngalami gangguan di kesehatan mental kita. Nah, kira-kira kalau dari Kak Dia sendiri penjelasannya gimana nih mengenai dampak dari gangguan kesehatan mental? Dampak dari gangguan kesehatan mental itu selain untuk dirinya sendiri, tapi berdampak buat lingkungannya juga ya. Aku bahas yang untuk dirinya sendiri dulu ya. Iya, Jadi silakan. orang yang memiliki gangguan mental itu kan cenderung merasa tidak tenang. Jadi dia itu tidak akan kayak gimana ya? Tidak akan bisa merasakan ketenangan gitu loh dalam hidupnya. Lah itu dampaknya kayak gitu, merasa kayak bingung, pusing, kayak tertekan, kerasa sendiri kayak gitu kan. Terus dampaknya yang selain buat dirinya sendiri juga buat lingkungannya. Kalau misal dia merasakan kayak gitu, kan emosinya itu kan nggak stabil ya. Otomatis juga merugikan lingkungannya juga. Misal dalam suatu kelas gitu ya, terus teman kita itu ada yang ngalamin kayak skizofrenia gitu ya. Lah, teman kita itu tiba-tiba skizofrenia itu kambuh. Kan dia itu pasti teriak-teriak terus kemudian tiba-tiba nangis kayak gitu tanpa kita tahu penyebabnya, kita juga pasti bingung ini dia kenapa, padahal kita itu nggak tahu kalau dia itu skizofrenia. Terus tiba-tiba semua kelas kan pasti keadaannya kan kayak gaduh gitu, itu kan juga merugikan lah, dampaknya di lingkungan itu seperti itu kayak gitu. Kecuali bagi lingkungan-lingkungan yang emang udah tahu kalau misal orang itu terkena gangguan mental, pasti mereka akan menolong kayak orang yang bipolar atau depresi gitu. Udah tahu kayak, oh anak ini punya depresi, punya bipolar. Pasti teman-temannya saling membantu lah, saling membantu buat menangani kayak dia sebisa mungkin keluar dari apa penyakitnya itu, bisa sembuh gitu lah intinya. Iya benar-benar. Nah itu Kak, tadi kan agak asing nih di telinga April mengenai skizofrenia. Itu kira-kira apa ya Kak? Skizofrenia itu di mana orang yang mengalami kecemasan secara berlebihan. Jadi orang itu kayak kalau misal keadaan mereka itu merasa tertekan, beliau tuh kecemasannya itu kayak di atasnya orang yang cemas biasa gitu loh. Kan kita misal ketakutan gitu ya, kayak panik ngerjain tugas nih, udah mau deadline, sedangkan tugas kita belum selesai. Itu kan kita cemas ya. Cemas yang normal gitu. Lah orang yang terkena skizofrenia itu cemasnya itu tidak normal. Jadi bisa jadi dia itu berkeringat dingin, terus kemudian berteriak, bisa tiba-tiba menangis kayak gitu. Berarti kayak kecemasan yang kayak di atas ambang normal gitu ya, Iya kayak benar. berlebihan gitu. Maksudnya berarti kayak cemas bukan seperti orang pada umumnya gitu. Iya benar. Oke, benar-benar. Dan tadi mungkin itu ya Kak, kalau misal dari yang dikatakan sama Kak Dia tadi, kalau dampaknya itu tergantung juga sama lingkungannya gitu ya. Kayak yang tadi, kalau misal lingkungannya tahu nih kalau misal dia ada tanda kutip gangguan kesehatan mental, dia pasti menolong. Berarti kayak bahaya gitu nggak sih Kak kalau misal orang punya gangguan kesehatan mental tapi sekitarnya itu nggak tahu, bahkan keluarganya itu nggak tahu. Berarti kayak bahaya juga nggak sih Kak kalau misal dia Iya, sampai banyak hal gitu. iya, bahaya banget. Apalagi terkadang kan kebanyakan orang yang sudah mengalami gangguan mental itu, mereka itu nggak sadar gitu loh kalau mereka itu terkena gangguan mental. Mereka nggak mau cek ke psikolog, nggak mau berkonsultasi. Tapi mereka itu ngerasa kayak, ah, aku nggak apa-apa, Nus. Tapi sedangkan
dia itu ngerasa kok aku tiba-tiba gini ya, kok aku tiba-tiba kayak gitu. Cuma ngerasanya itu kayak gitu-gitu aja. Itu kan malah lebih bahaya ya. Beda lagi kalau misal dia itu udah tahu, udah konsultasi lah ke psikolog, kemudian dapat obat kayak gitu. Itu kalau gangguan mentalnya ya. Nah, itu pasti kan dia itu secara meskipun nggak semua orang dikasih tahu ya kan, nggak mungkin kan orang gangguan mental kayak berkoar-koar aku terkena gangguan mental gitu kan, nggak mungkin. Jadi dia kan pasti cerita lah ke teman dekatnya atau siapa, kalau misal aku lagi kayak gini kamu bantu aku ya, obatku ada di sini, kayak gini kayak gitu. Jadi dia tuh udah mempersiapkan diri lah kalau misal sewaktu-waktu penyakitnya itu kambuh di tengah masyarakat yang lagi berkerumun atau gimana. Dan orang yang kayak gitu tuh harus terus ditemenin, jangan dibiarkan dia itu sendirian. Kalau kan jadi kayak apa ya, berjaga-jaga gitu loh, orang yang nemenin dia itu berjaga-jaga kalau misal dia kambuh, kan dia itu otomatis tidak akan bisa menolong dirinya sendiri ya kalau kambuh. Jadi dia itu butuh orang lain untuk menolong dirinya itu pada saat dia mengalami kekambuhan itu kayak gitu. Iya, iya, oke, oke, benar-benar. Dan itu ya, apa namanya, mungkin juga kalau menurut April, yang tadi yang mengenai dia gak sadar gitu kalau misal dia ada gangguan mental juga mungkin karena terlalu terbiasa untuk mengabaikan kesehatan mental kita nggak sih Kak? Maksudnya kayak kita tuh kadang-kadang kayak ternyata nggak sepeduli itu loh sama kesehatan mental kita sendiri. That's why terkadang kita Iya, nggak tahu kalau misalnya ternyata mental kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu ya Kak? iya, bener. Makanya kita itu harus bener-bener tahu lah, tapi taunya itu harus yang kayak nggak cuma sekedar tahu, kan banyak ya di Instagram itu kayak postingan depresi itu ciri-cirinya kayak gini lah. Kemudian orang yang baca itu menduga-duga kayak self diagnose gitu kan. Iya Wah, aku benar. kayaknya gini deh. Kayak gitu kan itu salah ya. Kan orang ada depresi itu kan depresi ada kayak masih di batas normal sama yang di atas normal kayak gitu. Itu harus bisa membedakan sih kita. Makanya benar-benar harus bisa paham sih kayak gangguan mental, kesehatan mental kayak gitu harus benar-benar paham. Atau kalau mungkin cari amannya, kalau udah ngerasa aneh nih sama diri kita, bisa aja langsung ke psikolog gitu ya, Kak. Biar Iya, maksudnya benar lebih banget. jelas gitu ya. Kita juga bisa Iya, dapat pertolongan yang tepat gitu ya. iya. Dan Jadi itu kita ya, itu nggak salah langkah lah. benar-benar. Dan itu, Kak, April penasaran sih, kira-kira kalau gangguan mental itu bisa disebabkan karena faktor keturunan nggak sih, Kak? Enggak sih, kalau menurut saya itu enggak, karena semua orang itu pasti mempunyai potensi sakit mental dengan faktor yang tidak mampu diatasinya, di mana dimaksudkan adalah penyebabnya itu beda-beda. Jadi bisa jadi gara-gara faktor lingkungan, kayak stres atau trauma, itu kan bisa membuat seseorang mengalami gangguan mental ya. Contohnya kayak gini deh, misal ibunya itu memiliki gangguan mental bipolar gitu ya. Kemudian ibunya ini mengandung mengandung bayi pastinya kan. Terus Iya dong. setelah setelah anaknya lahir, kan nggak mungkin ya seorang bayi lahir tiba-tiba bipolar juga tanpa ada penyebabnya gitu kan, nggak mungkin. Kecuali kalau Iya dia sih. dewasa, kemudian lingkungannya itu memperlakukan dia sama seperti ibunya dulu, bisa jadi dia itu juga terkena bipolar. Tapi kalau misal faktor keturunan itu enggak. Soalnya kan nggak ada kayak penyebab-penyebab orang kayak dia itu terjadi sorry terkena gangguan mental itu kan. Kan nggak mungkin kan seorang bayi udah terkena gangguan mental, kasihan. Iya, benar. Nggak ada. Kayak Lawang orang yang terkena gangguan jiwa aja kalau melahirkan bayi, bayinya normal kok. iya berarti kayak nggak ada hubungannya gitu ya sama apa ya? Mungkin gen itu nggak ada hubungannya sama gangguan kesehatan mental gitu ya, Kak. Iya, Kalau nggak ada. keturunan kan biasanya keterkaitan sama gen gitu ya. Iya. Berarti di sini emang nggak ada gitu ya, guys. Gangguan mental itu nggak disebabin karena keturunan gitu ya. Kalau mungkin dari pendapat Kak dia tadi. Nah, itu Kak, tadi di awal kan juga bilang ya kalau misal salah satu ciri orang yang biasanya kena gangguan kesehatan mental tuh mereka suka menarik diri kan dari lingkungan. Nah, kira-kira kalau misal ada statement bilang bahwasannya menyendiri itu orang yang biasanya sebagian besar mengalami gangguan kesehatan mental. Itu kira-kira kalau menurut Kak dia gimana?
Bener nggak sih? Kayaknya Itu nggak belum seratus tentu persen deh sih. ya. Iya, benar. Kayak belum tentu sih, karena ada orang yang terbiasa untuk memberikan kenyamanan dirinya itu dengan cara tersebut. Kayak orang introvert, tahu kan? Introvert kan cenderung Iya, mereka itu iya, oh, sendirian benar-benar. gitu kan. Ya, setuju. Lah, di sini tuh ada pembeda ya antara introvert dan ekstrovert yang kemudian menyendiri. Tahu nggak maksudnya? Jadi Iya, orang tahu-tahu. introvert itu kan udah terbiasa kayak sendirian gitu ya. Bukan berarti dia tidak membutuhkan dunia luar. Bukan berarti dia tidak membutuhkan orang lain. Tetap membutuhkan. Tapi dia tuh lebih nyaman kalau misal dia itu sendirian. Lah berbeda lagi dengan orang ekstrovert. Kan biasanya kan kayak ceria, terus mudah bergaul dengan orang. Terus kemudian dia itu enjoy gitu kan sama lingkungannya. Terus tiba-tiba dia itu menyendiri, diem. Itu yang perlu kita cari tahu. Kok dia itu kenapa kayak gini? Kenapa kok dia itu uh, dulunya ceria, terus kemudian sekarang jadi sering nangis. Lah itu mungkin bisa jadi dia itu juga terkena gangguan mental itu. Jadi nggak selalu orang yang suka menyendiri itu orang yang memiliki gangguan mental itu salah ya. Jadi kan ada beberapa orang yang introvert dan juga ekstrovert. Kita harus benar-benar bisa bedain antara itu sih. Dan mungkin itu nggak 100% juga karena memang itu sih apa bisa dilihat dari kebiasaannya dia gitu. Yang kayak disebutin sama Kak Diah tadi, kalau misal dia ekstrovert sukanya biasanya suka ceria, suka bergaul, tiba-tiba kayak dia sekarang sudah biasa apa ya, sudah menarik diri dari lingkungan seperti biasanya. Pokoknya kayak mengalami perubahan nggak seperti biasanya. Nah, itu mungkin bisa diindikasi kalau misal dia ada gangguan mental gitu ya, Kak. Iya benar. Jadi nggak semuanya ya guys. Jadi nggak 100% orang yang suka menyendiri itu ngalami gangguan mental gitu. Karena ada, terkadang itu memang ada loh orang yang kayak memang suka menyendiri. Kayak dia itu ngerasa kalau dia sendiri tuh dia bisa bebas, dia bisa mengeksplor banyak hal gitu ya Kak ya. Dia bisa Iya. ngelakuin apa yang dia suka gitu. Nah, kan dari tadi kita udah bahas ya gangguan mental gitu. Nah, kalau misal kita balik ke topik, kalau misal kita punya kesehatan mental yang utuh dalam artian kita nggak ada gangguan gitu, Kak. Ciri-ciri apa sih, Kak, seorang itu punya sehat mental dalam artian mereka itu nggak ada gangguan gitu? Ciri-cirinya bagaimana? Nah, ciri individu yang memiliki mental yang sehat dan juga baik ya. Yang pertama itu dia itu bisa menghormati diri sendiri dan juga orang lain, meskipun di dalam penghormatan itu ada perbedaan. Jadi dia itu lebih kayak lebih menghargai dirinya sendiri lah, tapi dia juga lebih menghargai orang lain juga. Jadi menyeimbangkan antara diri sendiri dan juga orang lain. Kadang kan ada ya orang yang lebih menghormati orang lain, tapi diri sendiri tidak dihormati, kayak tidak kalau dalam bahasa Jawa itu tidak diajeni kayak gitu loh. Jadi ngerasa kayak aku mentingin orang lain dulu deh, soal aku gampang kayak gitu kan banyak ya orang bucin-bucin gitu kan banyak Ya, banyak banget. banget. Terus orang yang memiliki sehat mental itu selain menghormati diri sendiri dan juga orang lain, ada mampu menerima kekecewaan dalam hidup. Kita dalam hidup itu kan pasti ada lah ya, rasa kecewa, sedih gitu kan pasti ada. Lah, tergantung dari pengelolaan emosi kita itu gimana. Kita itu mau merenungi kekecewaan tersebut atau mau memaafkan kekecewaan tersebut kemudian maju. Jadi orang yang cenderung mentalnya itu sehat itu mau menerima kekecewaan tersebut lalu mereka itu bergerak maju. Terus ada dapat memenuhi tuntutan hidup dan juga menangani masalah ketika muncul. Orang yang memiliki kesehatan mental yang baik itu cenderung percaya kalau misal semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, iya, jadi mungkin juga itu ya, biasanya orang yang punya sehat mental tuh kayak, Kayak iya, iya, ya gimana Kak? Lanjut. dekat tapi juga aku ada orang terdekat, ada keluarga, aku bisa cerita sama mereka, aku Iya, bisa iya cari bener solusi banget. sama mereka Dan kayak lebih gitu kayak itu kan. nggak sih Kak? Mereka tuh juga kayak nggak terlalu berlarut-larut gitu loh. Kalau misal mereka sedih juga mereka nggak terlalu berlarut. Terus kalau mereka bahagia juga mereka kayak nggak terlalu berlarut ya. Sewajarnya gitu ya. Dan kalau misal Iya benar. kalau misal mereka Ya kayak punya sesuatu hal yang
di luar ekspektasi mereka, entah itu seperti kekecewaan, pokoknya perasaan-perasaan yang memang membuat mereka nggak nyaman, itu mereka lebih kayak menerima gitu ya. Jadi kayak, oke, mungkin kecewa, tapi kecewanya cuma bentar gitu. Terus kayak udah nerima, terus mereka tuh bisa melihat gitu nggak sih, kayak bisa melihat kayak, oh mungkin dengan aku dikasih kayak gini itu ada hikmahnya loh. Gitu-gitu juga bisa masuk nggak sih Kak, kalau ciri-cirinya orang yang punya sehat mental? Iya, benar banget. Iya, benar. Terus, Terus ada juga itu mereka bisa membuat keputusan sendiri. Kadang kan orang yang memiliki mental yang kurang baik gitu ya, itu kan cenderung kayak bingung gitu mengambil keputusan. Terserah deh aku pasrah aja kan gitu. Kadang kan ada yang gitu ya. Tapi orang yang memiliki mental yang baik nggak seperti itu. Mereka itu cenderung kayak kalau misal aku begini nanti akan begini, jadi aku harus mengambil keputusan ini supaya aku bisa maju kayak gitu, lebih terbuka lah sama kehidupan, kayak masa depanku besok itu kayak gimana kalau misal aku masih berlarut-larut dalam masa laluku yang buruk atau pengalaman-pengalaman dulu yang nggak bisa aku lupain, aku pasti hancur kayak gitu kan. iya bener Jadi banget. mereka itu kayak aku harus maju, aku harus ngelupain, aku harus berdamai kayak gitu. Keputusan mereka kadang yang orang-orang yang terkena gangguan mental kemudian ingin sembuh itu banyak-banyak harus seperti itu. Kayak mereka apa ya, orientasinya itu ke masa depan gitu ya Kak. Jadi mereka tuh Iya, kayak selalu mikir bahwasanya nggak bisa nih kalau terus-terusan mikirin masa lalu, nggak bisa nih terus-terusan kalau mikirin masalah yang emang udah berlalu, masalah yang terjadi bahkan saat ini itu kayak mereka lebih nggak berlarut. Oke, kalau misalnya emang udah terjadi ya ya udah gimana kita bisa memperbaiki kayak gitu-gitu ya Kak. Kayak lebih sadar gitu iya, mungkin ya. iya Bener kata benar. Kak Dia tadi kalau misal biasanya orang itu lebih terbuka, bisa kayak ngelihat ngelihat ke depan tuh bisa apa aja yang dilihat gitu loh, jadi kayak dia pandangannya luas gitu, terus realistis gitu mungkin juga, iya nggak Kak? Iya, iya benar banget. Terus itu Kak, tadi kan di awal juga bilang ya kalau misal ada kaitannya sama kayak orang punya trauma gitu ya. Nah kan kalau orang tuh terkadang kalau misal punya rasa trauma ya, lama-kelamaan itu kan menurut aku juga bisa sangat berpengaruh ke kesehatan mental karena mungkin aku juga ngalamin gitu nih Kak. Nah kira-kira gimana sih cara untuk menghilangkan rasa trauma tersebut gitu? Soalnya kayak susah banget gitu loh Kak hilangnya. Oke, cara menghilangkan rasa trauma. Yang paling penting itu adalah kita harus berdamai dengan keadaan. Itu yang paling penting, kuncinya itu sih. Jadi kalau kita udah berdamai dengan keadaan, kita juga pasti akan rasa trauma itu akan perlahan-lahan itu berkurang. Kalau misal kita masih belum berdamai, kita masih ngerasa kayak em, contohnya nih putus cinta gitu kan, terus Iya. kayak dia yang dulu itu nyakitin aku banget, aku nggak mau pacaran lagi gitu. Sementara eh, saat ini kita itu ada orang baru yang mau masuk, otomatis kita kan nggak memberi jalan ya, karena kita masih memiliki rasa trauma nanti dia nyakitin kayak yang dulu gitu. Itu kan kita belum berdamai kan namanya. Iya Kalau benar. kita udah kalau kita udah berdamai, kita juga pasti lebih pikirannya tuh lebih terbuka, kayak yang dulu emang kayak gini. Mungkin orang ini tuh beda, hadir hadir dalam kehidupan aku, cie kehidupan itu beda gitu. Maksudnya itu dia mungkin lebih baik, lebih penyayang, lebih lembut daripada yang dulu. Jadi oke lah, bisa lah aku nerima dia kayak gitu. Itu kan kita udah berdamai kan. Itu sih yang paling penting, menghilangkan rasa trauma. Kalau kita udah berdamai sama keadaan, kita juga akan lebih fokus mengurus diri, terus kemudian fokus untuk kembali ke rutinitas yang baik, terus lebih tenang, tidak selalu menyalahkan diri sendiri, kayak gitu. Iya benar sih Kak. Jadi kunci paling penting itu damai ya guys. Kayak kita harus berdamai sama apapun yang emang udah terjadi sama kita. Kayak mencoba untuk move on gitu ya Kak. Move on dari Iya, apapun bener. yang bikin kita trauma gitu. Nanti kalau misal kita udah damai itu bisa lebih ikhlas juga ya Kak ya. Bisa Iya. ikhlas. Terus kayak mungkin ya
biasanya tuh April terkadang kayak ada beberapa masalah itu malah justru kalau kita bisa berdamai itu bisa ngelihat gitu loh Kak hikmah dari Iya. sesuatu itu yang terjadi di hidup kita tuh apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bisa damai itu bakal berdampak memberikan impact yang banyak. Maksudnya impactnya itu bahkan yang baik-baik gitu ya Kak kalau misal kita berdamai. Iya, kalau kita udah berdamai kan hal-hal yang positif itu kan pasti akan kelihatan ya. Iya Kayak benar, setuju. orang lain itu, oh ternyata orang-orang di luar sana itu baik-baik kok, nggak cuma yang jahat-jahat aja kayak gitu. Jadi kan lebih terbuka juga tentang dunia sekitarnya yang selama ini katanya menyakiti dirinya, ternyata nggak semuanya itu menyakitkan gitu. Iya, ngegas gitu ya sampai nggak semuanya menyakitkan gitu. Oke. Ini nih Kak, pertanyaan ini kayaknya menurutku juga mungkin akhir-akhir ini banyak sekali mungkin ya dialami sama teman-teman mahasiswa gitu. Kan COVID-19 semenjak melanda Indonesia itu ya, semua kegiatan itu yang tadinya offline dilakukan secara online tidak terkecuali pada saat kita sekolah gitu. Nah, sebagian orang ini itu kayak menghadapi situasi tersebut itu mereka shock gitu loh Kak. Kayak mereka bisa aja sampai stres gitu yang dimana hal tersebut itu bisa berpotensi buat menurunkan kesehatan mental mereka gitu. Nah, kira-kira gimana sih Kak tanggapan nih dari Kak Dia mengenai stigma tersebut? Soalnya kan biasanya kalau mahasiswa itu kalau istilahnya itu kan bebas gitu ya. Bisa ngekos tuh mereka bisa ngelakuin apa yang mereka suka gitu ya, nggak tertekan mungkin ya. Bisa nongkrong, pokoknya istilahnya nggak kayak anak-anak SMA, nggak kayak anak-anak sekolah gitu. Nah, dengan adanya perubahan karena pandemi ini tuh kira-kira bagaimana ya menurut Kak Dia? Sebenarnya ada yang iya ya, iya ini dalam artian menyebabkan stres iya bagi sebagian orang dan juga ada yang tidak. Jadi nggak bisa dipukul rata ya semua mahasiswa yang daring kesehatan mentalnya menurun gitu itu salah. Jadi tergantung dari diri mereka sih yang mereka yang benar-benar bisa mengatur dan menyelesaikan tugas. Kayak tugas ini kan banyak ya. Mungkin yang Banyak jadi bikin banget. stres itu sih tugasnya kan ya. Kayak mentang-mentang, Jadi bukan mentang-mentang sih, kayak biasanya karena online gitu ya, biar nggak, iya, apa ya, biar nggak malas gitu ya mungkin, jadi dosennya mungkin berpikirannya dikasih lebih banyak biar lebih produktif gitu ya. iya. Jadi mereka yang benar-benar bisa mengatur dan juga menyelesaikan tugas dengan baik, mereka pasti tidak akan merasa terbebani karena meski luring pun tugas yang diberikan kan sama atau bahkan lebih sulit. Kalau nggak ada COVID kan pasti lebih ke kayak praktek-praktek gitu kan di lapangan kayak gitu. Ya, heeh. Lah, jadi nggak nggak semua apa ya mahasiswa yang daring itu akan merasakan stres tuh enggak. Masih banyak kok saya yakin itu masih banyak ya meskipun dalam keadaan daring tapi mereka itu enjoy kayak masih enjoy ini dalam artian wah enak nih aku ngerjainnya apalagi waktu ujian ya. Ini yang paling penting Wah, ya iya bener kayak banget, UTS, paling UAS. penting. Itu kan paling kayak daring nih wah enak banget gitu loh. Iya benar-benar, Aku juga setuju. ngerasain kayak enak gitu wah enak daring deh kayaknya soalnya kalau luring kan kelihatan dosen gitu kan kalau misal kita nggak tahu gitu kayak aduh aku nggak bisa jawaban ini beda lagi kalau kita Iya. luring kan bisa ada yang open book kayak gitu kan ada jadi enak Heeh. juga jadi nggak semuanya menyebabkan stres sih tergantung dari dirinya sendiri bisa Iya, mengelola memanajemen waktu lah intinya memanajemen waktu dengan baik atau enggak. Kalau misal kita ngerjain tugasnya semua dibarengin, sementara deadline-nya itu udah deket, itu pasti stres. Secara kan nggak langsung kan tugasnya pasti banyak sih. banget tuh. Terus Iya. kemudian dikejar waktu gitu kan panik kan. Akhirnya stres kayak pusing aduh tugas ini banyak banget. Padahal sebelum-sebelumnya itu waktunya banyak luangnya tapi nggak dimanfaatkan buat menyelesaikan tugas kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kayak individu, tergantung dari individu masing-masing gitu ya, Kak. Iya Terus benar. kayak, soalnya itu tadi sih, April juga ngelihat gitu, nggak semua orang itu shock atau stres dengan adanya perubahan
perkuliahan itu loh yang jadi yang tadinya offline jadi online. Karena ada orang yang memang enjoy gitu ketika berubah jadi online tuh ya tetap it's okay, nggak apa-apa gitu. Maksudnya masih sama Iya, aja, bahkan lebih banyak yang bisa kita ambil sisi positifnya gitu ya. Paling iya, yang berkurangnya ya cuma itu sosialisasi sama orang-orang secara langsung berkurang gitu aja sih. Dan iya, benar sama kata Kak Diah tadi, kayak gimana kita pintar-pintar nentuin skala prioritas nggak sih Kak? Jangan kayak iya, apa-apa em, apa mepet-mepet sama deadline kalau ngumpulin itu pasti sih aku juga ngerasain. Oh, malah jadi curhat. Beneran kalau emang dikerjain, kalau dikerjain ditumpuk, besok aja nih mepet-mepet sama deadline itu kayak yang bikin stres banget. Kayak bener-bener ngeganggu gitu loh, Kak. Malah tertekan, terus kayak cepet capek, ngerjain tuh jadi kayak lebih males gitu loh. iya, benar. Tapi tiap orang kan balik lagi beda-beda gitu ya, Kak. Ada yang emang suka kayak gitu, katanya lebih lancar gitu kalau mepet sama deadline gitu. Otaknya mendadak cemerlang gitu. Iya, oh, kan ada tuh ya orang yang kayak gitu. Sering banget Iya, kan dengar banyak kayak banyak gitu. banget loh. Jadi balik lagi sih sebenarnya ke individu masing-masing gitu ya teman-teman. Nah, Kak, ini juga nggak kalah penting ya. Kira-kira ada nggak sih tips dari Kak Dia biar kita tuh bisa tetap sehat nih mentalnya, terutama di era pandemi kali ini. Semoga cepat berakhir ya pandemi ini. Amin, amin. Tapi kayaknya teman-teman itu udah em, nyaman sama daring deh ya, kayaknya. Kayaknya nih. Ya kayaknya ya, aku juga ngerasa gitu sih Kak. eh jadi ada beberapa cara menjaga kesehatan mental, apalagi saat pandemi ya. Yang pertama itu bisa olahraga. Jadi untuk yang malas-malas nih, mager-mager, kita Iya itu betul. bisa menjaga kesehatan mental kita itu dengan berolahraga secara teratur. Jadi dengan melakukan olahraga teratur kan akan memberikan dampak yang baik kan, selain buat tubuh dan juga buat pikiran. Kan kita kan beraktivitas kan, nggak cuma melulu ngerjain tugas, terus yang yang dihadapin tuh PC atau laptop, terus gitu kan mata kan capek ya. Iya capek banget. Apalagi ngerjainnya mepet deadline tuh, aduh parah, Wah, mata itu kayak sampai capek begadang banget. itu mah. Walah. Iya. Terus memiliki orang yang dapat dipercaya. Ya, jadi untuk menjaga kesehatan mental kita itu dengan cara memiliki orang yang dapat dipercaya itu juga bisa. Misalnya kita sedang ada problem gitu kan. Kita kan biasanya kan kalau ada problem gitu kan suka curhat ya. Lah kita itu harus benar-benar bisa cari orang yang benar-benar dapat dipercaya gitu sih. Contohnya kayak teman-teman deket gitu kan. Tapi nggak semua teman bisa dipercaya sih. Tapi kan Iya apa dong. salahnya gitu ya? Iya bener Apa salahnya banget. memiliki orang yang dapat dipercaya? Kayak gitu. Biar kita itu merasa kalau masalahku itu nggak cuma aku sendirian kok yang ngerasain. Masih ada banyak di luar sana yang lebih parah dari aku. Dengan aku cerita, aku itu lebih kayak lebih tenang gitu kan. Kalau kita cerita kan pasti kan lebih tenang kan. Jadi Iya lebih bener lega banget. gitu kan. Terus kemudian eh, komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik itu nggak cuma ke teman-teman yang ada di kampus kan pasti baik lah ya kalau komunikasi teman-teman kan secara tidak Iya. langsung kan nggak ketemu juga kan. Buat apa Hmm. gitu loh kalau komunikasinya nggak baik. Selain di sosial media komunikasi yang baik juga ke keluarga. Jadi eh, biar kita itu kayak nggak ngerasa apa ya kan banyak ya orang yang bukan orang sih teman-teman kita lah gitulah ngerasa kalau di rumah terus sering dimarahin orang tua lah itu mungkin kita itu kurang menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita yang dekat yang ketemu secara langsung gitu. Iya sih Kak, kayak nggak dapat kenyamanan dari rumah pertama gitu ya. Kan yang seharusnya Iya, kan kita harusnya itu dapat nyaman di rumah, tapi malah di rumah nggak dapat. Terus tak jatuhnya kayak cari pelarian gitu nggak sih Kak? Kalau misal biasanya orang-orang yang kalau misal nggak dapat kenyamanan gitu. iya, pasti orang-orang yang tidak mendapatkan kenyamanan itu pasti akan mencari pelarian. Pasti akan mencari rumah kedua. Kalau rumah kedua nggak dapat kenyamanan juga, pasti akan cari rumah ketiga gitu terus sampai dia Iya, dapat kenyamanan betul pasti. betul sekali. Terus jangan lupa meluangkan waktu untuk istirahat. Ini yang paling penting ya.
supaya mental kita tetap sehat, kita itu harus istirahat yang cukup. Jadi kalau misal kita begadang, ngerjain tugas gitu, terus kemudian kegiatan kan, sekarang kan pandemi kan kayak nggak begitu apa ya, naik banget gitu, nggak kayak yang kemarin-kemarin kan. Jadi aktivitas di kampus juga mungkin ada beberapa yang udah aktif sebagian gitu. Nah, kita itu harus sebisa mungkin meluangkan waktu untuk istirahat. Supaya apa? Supaya kita itu nggak ngerasa capek, baik dari tubuh dan juga dari pikiran. Kalau kita berkegiatan terus kan secara otomatis pikiran juga berkegiatan juga kan, kayak ikut berproses gitu. Kalau kita udah meluangkan waktu buat istirahat, pasti kita itu akan ngerasa, oh besok lagi deh, kan masih ada waktu. Tapi harus harus tahu sih, jangan jangan istirahat pas udah mau deadline, itu salah. Jadi kalau diselesaikan Iya, dulu, kemudian boleh istirahat. Jangan istirahat dulu baru baru diselesaikan diselesaikan. kebut-kebutan. Itu kan salah Iya, kayak gitu. salah banget ya guys. Ya, Nah, mungkin tahu waktu gitu ya guys. Tahu waktu, tahu kita harus bisa memahami diri kita nih. Kita kalau capek ya udah istirahat, jangan dipaksa gitu ya Kak. Kalau emang itu apa ya, yang kayak di luar kewajiban kita, kayak misal udah selesai belajar nih, drakor sampai pagi. Nah, kalau kayak gitu-gitu, kalau keseringan juga nggak baik gitu ya Kak. Mungkin ada iya, embel-embelnya kayak ya buat refreshing gitu. Kita ngelakuin apa yang iya, kita suka, nonton drakor, maraton gitu ya. Ya nggak apa-apa, iya, tapi kan tahu waktu, tahu batasan gitu ya, nggak boleh sering-sering juga karena pasti ada dampak buruknya gitu kalau kebanyakan ngelakuin kegiatan kayak gitu ya kak ya. iya, benar. Eh, Betul. Istirahat ini nggak cuma mungkin bagi orang yang kayak mendefinisikan istirahat itu pasti tidur ya, enggak. Jadi mereka itu bisa beristirahatnya, nyebutnya itu apa ya sekarang ya, healing lah, dengan Oh, I see, keluar, yes. Feeling, ha, ha, ha. uh, keluar sama teman itu juga merupakan waktu buat istirahat loh. Terus kemudian apa, melakukan hobinya atau apa gitu, sekiranya yang membuat dia nyaman, tapi di dalam waktu luang, bukan dalam waktu produktif. Jadi itu Oh harus ya, ha, I bisa see. dibedain kayak gitu. Itu Harus digarisbawahi gitu ya kak ya. iya bener. Tapi Kak, menurut April tuh gak semua gitu loh orang suka healing sama kayak jalan-jalan, liburan. Ada orang yang kayak emang healingnya tuh ya istirahat, tuh ada. Jadi kayak masing-masing tergantung sama individunya gitu gak sih Kak? Soalnya Iya, em, kalau April sendiri itu kalau lagi mencari hiburan ya apa ya healing, istilahnya healing gitu ya. Healingnya tuh nggak bisa kalau misal nongkrong jalan-jalan atau ngobrol-ngobrol sama temen-temen itu nggak bisa. Lebih suka kayak menyendiri ya udah istirahat gitu. Jadi kenapa tadi kok April mungkin mendefinisikannya kayak istirahat gitu ya. Jadi ternyata itu balik ke pribadi masing-masing gitu ya. Sukanya kayak apa gitu. iya bener. Ya, oke. Mungkin nih nggak terasa ya. Dari Kak, dia ada yang disampaikan lagi mengenai yang pertanyaan tadi, yang tips-tips ada tambahan? Udah deh itu aja deh kayaknya. Oke, karena nggak terasa udah lama banget ya. Mungkin langsung ke closing statement nih, pesan dari Kak Dia untuk teman-teman pendengar setia dari Poraksi di episode kedua ini apa nih tentang kesehatan mental gitu ya. Silahkan. Oke, jadi yang pertama, kita itu harus sebisa mungkin untuk menjaga kesehatan mental. Karena itu salah satu hal yang penting. Selain menjaga kesehatan tubuh, mental itu juga penting sekali buat dijaga. Jadi kalian sebisa mungkin eh, apa ya, kalau misal ada waktu istirahat, istirahat jangan digunakan untuk produktif. Terus kemudian kalian yang masih memiliki trauma yang berat gitu, kalau misal belum ke psikolog, silahkan ke psikolog. Jangan pernah takut buat ke psikolog. Jadi di sana kalian itu nggak mungkin kayak ditanya yang mendesak kayak di pojokan gitu, enggak. Jadi di sana itu pasti ditanya yang sekiranya kalian itu merasa nyaman gitu. Terus kemudian apabila kalian itu memiliki teman, kerabat atau siapapun yang memiliki gangguan mental, itu jangan takut, dan juga yang penting itu jangan dihindari.
sebisa mungkin kalian itu harus membantu, karena kalau bukan kalian siapa lagi? Kan terkadang anak atau teman kita yang memiliki gangguan mental itu orang tuanya itu nggak peduli atau bahkan menganggap kalau orang yang memiliki gangguan mental itu sebuah aib gitu kan. Jadi jangan jangan malah disendirikan karena dia itu benar-benar butuh kita banget buat sembuh kayak gitu. Terus yang paling penting itu jangan self diagnose. Nanti ada ya pusing karena tugas, terus menduga-duga kayaknya aku depresi berat deh, aku harus ke psikolog, aku harus kayak gini, padahal pusingnya cuma karena tugas aja lah, itu kan nggak boleh. Terus ada banyak banget kan kayak di postingan-postingan sosial media itu kayak contohnya kalau misal aku milih gambar ini berarti kepribadianku kayak gini, terus misalnya kalau aku memiliki ciri-ciri karena penyakit ini itu jangan kayak gitu ya, dipastikan dulu kira-kira gejala yang datang itu sering, sering banget atau cuma waktu itu aja. Kan beda ya yang sering datang sama yang cuma sekedar apa lewat gitu aja, pusing karena tugas atau sakit hati karena cinta gitu kan, itu Wah, hal yang normal. ya Hal yang bener normal banget. ya. Iya. Wajar gitu ya. Iya, itu yang paling paling penting sih terakhir. Jangan self diagnose. Kemudian kalau misal dirasa emang dirinya udah nggak baik-baik aja, jangan pernah takut buat datang ke psikolog. Itu sih. Iya teman-teman, jadi mungkin mulai sekarang kita udah nggak bisa gitu ya ngabaiin kesehatan mental kita. Pokoknya sekarang lebih aware sama diri sendiri masing-masing gitu ya. Lebih apa ya, lebih mengetahui diri sendiri gitu ya Kak ya. Karena Iya benar. ternyata sebanyak itu kalau misal kita ada gangguan kesehatan mental gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan mental kita, entah kita melakukan apapun yang kita sukai, terus kemudian juga kalau memang dirasa benar-benar udah ngerasa kayak ada perubahan, udah langsung aja apa ya, jangan buru-buru untuk self diagnose gitu ya Kak. Takutnya malah salah gitu ya. Lebih baik Iya langsung benar. ke psikolog, ke apa ya, emang yang bisa membantu gitu ya, yang sekiranya bisa menolong kalian nih. Soalnya kan kita nggak tahu ya, mungkin kita ngerasa kita baik-baik aja, padahal kita nggak baik-baik aja gitu ya Kak ya. Jadi biar nggak Iya. salah salah diagnosis itu biar nggak gitu. Intinya itu tadi kalau misal teman-teman udah ngerasa ada perubahan, ya udah langsung aja ke psikolog atau ke siapa ya? Ya ke psikolog sih Kak ya, yang memang bisa membantu menyelesaikan gitu ya, dan udah nggak bisa lagi untuk mengabaikan kesehatan mental, apalagi di era akhir-akhir ini gitu ya, banyak sekali pressure yang datang ke kita gitu ya, apalagi teman-teman sekelas apa seumuran teman-teman mahasiswa gitu ya, banyak sekali pressure, apalagi kalau misal quarter life crisis gitu ya Kak ya, itu kayak wah tekanannya banyak banget. Iya benar banget. Oke. Nggak terasa, podcastnya udah hampir selesai. Udah lama banget, udah lumayan lama lah ya ngobrol sama Kak Dia. Thank you so much guys yang udah menonton dan mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Especially thank you so much buat Kak Dia yang udah meluangkan waktu buat ngobrol bareng April di episode kedua kali ini. Thank you Kak Dia. Thank you, April. Oke, dan semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan baru ya buat teman-teman yang tadi mendengarkan. Karena ini April juga dapat pelajaran penting banget ya. Ternyata sepenting itu ya kita harus tahu nih tentang mental health awareness. And ya guys, sebelum ditutup, April mau ngingetin buat teman-teman pendengar setia dari Poraksi untuk stay tune terus dan dengerin podcast kita di episode-episode selanjutnya. Karena apa? Karena di podcast episode selanjutnya kita bakal bahas topik-topik yang gak kalah menarik loh dari episode kali ini. So, stay tune ya. And last but not least, April minta maaf kalau misal ada salah kata nih dalam podcast ini. Dan saya Aprilia Ragilwindi Kartika pamit undur diri, and I'll see you guys on the next project. Bye. Have a nice day everyone. I'll never regret living for you. That's easy living. That's
when you're in love and love. I'll never regret living for you. That's easy living when you're in love.